tips dari seorang ayah dan ibu yang punya anak-anak ABG. Tapi bukan buat ibu-ibunya, tapi buat anak-anak zaman sekarang yang mungkin takut banget sama orang tua atau apa gitu. Sebenarnya kalau orang tua tuh pengennya gimana Pengennya sih? anak Gitu. kayak gimana sih? Gue bingung gitu. deh. Kalau aku sih ya udah mau ngapain aja bebas, tapi sesuai dengan batasan karena memang kalau di zaman aku dulu itu orang tua kan orang tua kolot-kolot semua Ya, sama. ya. Tapi sekarang akhirnya aku mikir gini, oh iya sekarang udah zamannya udah pada milenial semua gitu. Jadi kalau mau dilarang-larang juga Pinteran dia. iya. Pinteran dia ya benar-benar. Iya pinteran dia dan dia juga udah tahu aturannya kayak gimana dan tetap di sini yang paling bawel sebenarnya aku daripada ayahnya sendiri gitu. Jadi aku pantau-pantau aja terus diem-diem pantau. Ya itulah fungsinya pasangan itu. Jadi nggak harus semuanya harus keras. Iya. Jadi harusnya anak-anak tuh bisa lebih dekat sama kita tuh karena kita nggak terlalu keras juga. Tapi untuk anak-anak ABG di luar sana, yang terpenting itu adalah jangan sekali-kali kalian mencoba untuk berbohong. Karena kalau sudah satu kali berbohong, kalian akan mengulangi kebohongan itu. Setuju. Yang penting tuh tugas sebagai orang tua berarti yang aku tangkap juga adalah tidak berhenti walaupun anak itu berbuat kesalahan, tapi kita sebagai orang tua tidak boleh berhenti ngasih tahu yang benar. Jangan sampai membenci. Iya. Sebetulnya kan kebanyakan kayak Benar. begitu, melakukan kesalahan dibenci sama keluarganya. Aku nih jujur ya, aku jujur punya saudara lah gitu, melakukan nih sebuah kesalahan sampai tuh dijauhin sama keluarga. Innauzubillahiminzalik. Gitu. Nah itu jangan kayak seperti itu. Malah ntar dapetnya deketnya sama orang lain yang mungkin lebih parah iya, lagi. Gila lagi ketemunya. Yes, itu. Auzubillahiminzalik. Ya benar-benar. Karena kebencian itu akan timbul seketika, akan hilang seketika. Gitu. Kang, yang bikin Kang Sule itu paling terharu sama anak kayak prestasi atau apa gitu Kang? Ya kalau prestasi mah udah pasti terharu kan. Cuma kalau yang bikin aku sedih itu ketika dia itu jauh dari aku gitu. Ada Pernah? satu persatu pindah gitu udah kayak nggak di udah rumah. pindah udah nggak di rumah, udah kalau malam-malam diem gitu kan. Iya, itu tuh nggak bisa diucapin kamu kumpul dong di sini, tapi sisi lain saya sebagai orang tua, aduh, Iki punya pekerjaan, ini punya pekerjaan. Akhirnya aku ya udah nggak usah tiap hari deh. Yang penting seminggu sekali aku harus ketemu dengan anak-anak. Nah, itulah yang sekarang kita lakukan. Tapi Ini pengen nangis. Aku juga pengen nangis sebetulnya karena Merasa bersalah. sama kan, aku merasa bersalah sama orang tua aku. Dulu Orang tua kenapa aku. gue jadi pengen nangis? tapi jujur loh itu pas Karena juga lagi karena gue di part itu. jadi di tempat duduk depan kolam renang dia ngayal gini kan. Aku duduk gitu sendiri, anak-anak nggak ada, itu karyawan pada pulang. Anak-anak nggak ada. Aku yang aku pikirin adalah ketika aku udah tua gimana ya? Anak-anak udah punya istri nanti, udah punya bini, udah punya cucu. Nggak semuanya anak-anak bisa tengokin gua yang sekarang kayak misalkan emak gua juga di sana yang iniin kakak sama ade itu gua jauh banget. Itu sih sebetulnya. Makanya gua sama dia nih, gua sama dia nih. Gua sama dia Pasti diurusin kan hampir kita anak. setiap malam gue minta maaf sama dia itu. Gue berharap bahwa gue ketika nanti gue tua, gue ada yang ngurusin gak ya? Itu. Aneh jadi tiap malam nggak ada salah nggak ada apa sayang aku minta maaf ya. Hah? Kenapa Aku sih takut kamu melakukan minta maaf? kesalahan itu. Karena orang manusia itu ketika kita berbuat banyak baik dengan satu kesalahan, kebaikan kita tuh hilang semuanya. Makanya aku berusaha terus minta maaf supaya minimalnya bukan memperlihatkan kebaikan, minimalnya dengan minta maaf itu nama aku tuh masih ada di memori dia gitu. Sampai aku tua aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah bahas sih jadi Terus aku masih bisa di gimana gitu. Ih, ini kenapa jadi gini ya, tali kasih gini ya? Iya. jangan gitu. Itu sih aku yang pikirin sekarang karena aku merasa berdosa juga sama orang tua, makanya pas begitu Abah waktu itu meninggal aku harus mandiin Abah setiap saat walaupun aku sibuk waktu itu, seminggu sekali aku ke Cimahi mandiin sampai menutup mata gitu. Tapi bukan berarti aku dipengenin anak-anak nanti ke aku kayak gitu, tapi ya aku menebus dosa lah gitu buat Itulah orang orang tua. tua itu tuh pastinya tanpa pamrih. Ya. Bener nggak sih? Bukan kita melakukan kayak gitu bukan berarti nanti pengen ya, juga gitu. mau dibalas tapi, enggak, ya. tapi ya karena nggak bisa menebus jasa orang tua tuh nggak bisa dibalas dengan apapun gitu. Tapi minimal aku ada sedikit berkorban untuk orang tua lah gitu. Ya semoga itu bisa jadi pelajaran buat aku pastinya ibu baru, mungkin teman-teman di rumah, nggak cuma ibu-ibu dan bapak-bapak baru, tapi bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga yang mungkin
punya orang tua itu merasa, mungkin ada juga yang merasa dicecer, tapi sebenarnya ingatlah kalau misalnya kita tuh berhubungan antara orang tua dan anak itu tidak pernah ada maksud jelek tuh nggak pernah Ya, ada. ya.